Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah sebelumnya kita telah membahas tentang keluarga yang jadi mahram dengan sebab musyawarah. Yang pertama istri ayah, yang kedua ibu mertua atau orang tua istri, yang ketiga anak perempuan istri, dan yang terakhir, yang keempat adalah menantu perempuan atau istri dari anak. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istri dari anak laki-laki atau istri dari cucu laki-laki, inilah yang menjadi mahram mu'abbad bagi laki-laki. Ya, kita contoh kasusnya adalah laki-laki ya. Seorang laki-laki menjadi mahram mu'abbad bagi menantu wanita. Ulama fikih dari 4 mazhab mengatakan bahwa keharaman ini tidak mensyaratkan terjadinya hubungan suami istri. Maka begitu anak laki-lakinya menjalani akad nikah yang sah dengan seorang wanita, maka dirinya dan istri dari anaknya atau menantunya telah menjadi mahram mu'abbad, haram nikah selama-lamanya. Bahkan sekalipun nanti anak dan menantunya tersebut tidak ada lagi dalam ikatan pernikahan, baik itu disebabkan perceraian ataupun kematian, tetaplah menantu tadi menjadi mahram mu'abbad buat mertuanya yang laki-laki. Atau kita ambil contoh ya, si A punya anak laki-laki bernama B. Suatu saat B menikah dengan C. Maka saat akad nikah yang sah telah terjadi, di saat itu pula terjadi kemahraman mu'abbad antara A dan C. Sekalipun suatu saat nanti B dan C tidak lagi menjadi suami istri, baik karena disebabkan perceraian ataupun jika C menjanda karena B sudah meninggal dunia. Penjelasan kemahraman ini disepakati oleh seluruh imam mazhab yang 4, sepakat tentang semuanya ini. Nah, ini bisa dilihat di masing-masing kitab yang menjelaskannya. Contohnya di dalam kitab Bada' Sana'i, ini jilid 2 halaman 206 yang ditulis oleh Imam Al-Kasani. Bisa juga dilihat dalam kitab Fathul Qadir jilid 3 halaman 121. Bisa juga dilihat di dalam kitab Mughnil Muhtaj yang dikarang oleh Syekh Khatib Syarbini jilid 3 halaman 177. Baik, sampailah kita pada kesimpulan tentang mahram mu'abbad ini yang disebabkan musyawarah. 4 orang yang kita sebutkan atau 4 pihak yang telah kita sebutkan, yaitu yang tadi, yang sebelumnya adalah pembahasan tentang ibu tiri, orang tua istri atau mertua, ibu mertua, anak perempuan atau menantu perempuan. Ini termasuk dalam daftar mahram bagi seorang laki-laki ketika terjadi pernikahan. Baik pernikahan itu oleh dirinya sendiri atau orang tua atau bahkan anaknya. Poin ini perlu kita tegaskan ya, tidak menjadikan seorang laki-laki menjadi mahram bagi orang tua dari menantunya. Atau bahasa kita, antar besan itu tidak menjadikan mahram. Maka sesama besan boleh menikah satu sama lain. Artinya, jika ibu si istri menjanda, maka ia boleh menikah dengan ayah dari suaminya. Nah, kemahraman yang sifatnya mu'abbad selama-lamanya itu kita juga harus pahami dari sisi konsekuensinya. Antara lain boleh saling melihat sebagian aurat, itu sudah kita jelaskan pada rekaman sebelumnya. Boleh bepergian atau safar berdua, boleh berkhurwat berduaan ya. Nah, adapun kakak atau adik dari pasangan atau ipar tidaklah masuk dalam kategori mahram mu'abbad atau hanya masuk dalam kategori mahram mu'aqqad ya. Saudara ipar hanya mahram mu'aqqad, sekali lagi saya katakan saudara ipar hanya mahram mu'aqqad yang sifatnya sementara atau temporer. Mengapa dikatakan sementara? Sebab selama seorang masih menjadi suami bagi istrinya, maka kakak dan adik perempuan iparnya tidak boleh ia nikahi. Karena laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita beserta saudaranya dalam waktu bersamaan. Juga tidak boleh menikahi seorang wanita beserta bibinya sekaligus atau tantenya sekaligus. Akan tetapi, ketika ia dan istrinya tidak lagi menjadi sepasang suami istri, baik itu disebabkan adanya perceraian ataupun kematian, maka laki-laki itu boleh menikahi kakak atau adik perempuan dari mantan istrinya.
Kenapa boleh? Jawabannya karena kemahroman antara dirinya dengan iparnya tersebut hanya bersifat sementara atau bahasa Arabnya muakkad. Ketika ilat atau sebab kemahroman muakkad itu sudah hilang, maka bolehlah dia menikah. Orang-orang yang menjadi mahram muakkad itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tidak memberikan konsekuensi yang sama dengan mereka yang menjadi mahram muabbad. Artinya, dia dengan saudara iparnya tidak boleh saling melihat aurat satu sama lainnya. Juga tidak boleh bepergian bersama. Juga tidak boleh berkhulwat berduaan tanpa disertai dengan orang lain. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika bersentuhan maka wudunya batal. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan seputar kajian fikih mahram. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat, memberikan tambahan ilmu, tambahan wawasan buat kita, bukan untuk menjadi ajang saling unjuk gigi atau sombong merasa hebat, tapi saling memahami bahwa khilafiyah itu adalah rahmat. Perbedaan pandangan itu adalah kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.